Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya di lahan tanaman kaliber. Untuk hari ini, tepat di usia 85 hari, kita akan melakukan kembali kegiatan rutin penyemprotan. Yuk kita ikuti apa-apa saja pestisida maupun nutrisi yang kita pakai. Oke pemirsa, untuk kegiatan penyemprotan, pengendalian hama penyakit, dan pengaplikasian nutrisi melalui sistem penyemprotan hari ini tepat di usia 85 hari. Pestisida yang kita pakai relatif sama dengan yang kemarin. Untuk pencegahan dan pengendalian layu fusarium, busuk batang, busuk buah, kita masih menggunakan produk Dutaset yang ini selalu kita pakai, cukup dengan 2 sendok. Kemudian sistemiknya, fungisida sistemiknya kita mix dengan Provos, cukup 1 sendok. Dan karena ini di usia 85 hari, di mana bakal buah sudah banyak, untuk antisipasi busuk buah atau antraknose, kita menggunakan trifloxat cukup dengan dosis 10 ml per tangki. Untuk pencegahan keriting daun yang disebabkan trip maupun kutu daun, di mana trip dan kutu daun ini merupakan vektor inang pembawa virus Gemini, kita kendalikan dengan menggunakan produk Dutamek cukup 7 ml per tangki. Untuk pencegahan ulat gerayak dan hama lalat buah, kita percayakan dengan penggunaan insektisida Prodel, di mana Prodel ini mengandung 2 bahan aktif, yaitu emamectin benzoat yang sangat efektif mengendalikan ulat, ditambah lagi mengandung bahan aktif asefat, di mana asefat ini berfungsi untuk membungkerkan telur ulat sekaligus bisa mencegah dan mengendalikan lalat buah. Kita cukup kasih 10 ml per tangki. Untuk tambahan nutrisinya, kita tambahkan pupuk daun, di mana pupuk daun kita menggunakan merek All Tonic. Kita cukup kasih 20 ml atau 2 tutup. Pemberian pupuk daun ini kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan unsur nutrihara yang dibutuhkan oleh tanaman, di mana All Tonic ini sudah mengandung unsur makro N, P, K maupun unsur mikro yaitu Ca, Mg, dan Zn. Untuk kebutuhan unsur fosfat dan kaliumnya, kita memakai MKP. Kita kasih 1 sendok. Tidak lupa, karena ini musim hujan, agar pemakaian pestisida tidak mudah larut dan tercuci oleh air hujan, kita menggunakan perekat yaitu merek Poliwet, di mana Poliwet ini sangat efektif dengan harga yang terjangkau. Cukup 1 tangki kita kasih 10 ml. Kita aduk larutan tadi sampai larut dan merata. Kemudian kita masukkan ke dalam tangki. Dan siap kita melakukan kegiatan penyemprotan. Mari pemirsa, sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Pemirsa, ini istri saya tercinta yang selalu menemani semua kegiatan perawatan, baik penyengocoran maupun penyemprotan. Inilah dia Sri Kandinya Indonesia. Bisa pemirsa sekalian lihat di sini,
Dengan aplikasi pupuk yang maksimal dan pemilihan pestisida yang tepat, baik sistem pengocoran maupun penyemprotan, di usia 85 hari ini tanaman cabai kaliber saya relatif aman dari serangan hama maupun penyakit. Performanya luar biasa. Bahkan di kondisi cuaca yang dalam 1 minggu tidak menentu, kadang 3 hari panas terik, kemudian disusul 2 hari hujan yang relatif deras, tanaman ini mampu bertahan dari serangan layu fusarium maupun busuk batang karena Phytophthora dan busuk daun. Sangat luar biasa pemirsa. Ini merupakan salah satu bukti bahwa penggunaan fungisida kontak yaitu Dutasep mix dengan fungisida sistemik Provos dari awal dengan sistem pengocoran maupun penyemprotan secara rutin mampu mencegah penyakit-penyakit seperti layu fusarium, busuk batang, busuk daun, bahkan di usia generatif sejak 60 hari kita rutin pakai sehingga buahnya aman juga dari serangan busuk buah atau antraknus. Salah satu kegiatan penyemprotan di usia generatif yaitu kita selalu rutin menggunakan trifloxat sejak dari umur 60 hari, baik secara penyemprotan maupun pengocoran. Bisa pemirsa lihat di sini salah satu efek dari penggunaan trifloxat. Dengan penggunaan trifloxat dan tambahan unsur nutrisi dan pupuk yang maksimal, pertumbuhan tanaman vigor sangat tinggi, buah lebat, dan bisa pemirsa lihat dengan trifloxat ini daun menjadi tebal, mengkilat, aman dari serangan bercak daun, dan buahnya juga relatif aman dari busuk buah atau antraknosa. Bisa pemirsa lihat di sini. Ini dari mulai bawah sampai ke atas buah sudah tumbuh banyak sekali, namun bisa aman dari serangan antraknosa atau busuk buah. Nah, salah satu pencegahan yang kita lakukan dengan trifloxat ini kita tunjukkan. Ini adalah salah satu gejala busuk daun yang apabila tidak segera dikendalikan, dia akan meluas dan melebar kemana-mana. Makanya untuk busuk daun dan busuk buah atau antraknus kita kendalikan dengan trifloxat. Baik pemirsa semuanya, akan saya tunjukkan di sini. Ini salah satu pentingnya pengamatan sejak dini, di mana pada periode sebelumnya tanaman ini terkena serangan kutu daun, trip dan tungo, yang awalnya bisa pemirsa lihat di sini. Pada 10 hari yang lalu daun-daunnya melengkung ke bawah, keriting. Ini akibat serangan trip dan tungo. Di video yang sebelumnya sudah kita tunjukkan. Dan kita kendalikan dengan menggunakan produk Dutamek, di mana Dutamek ini mengandung Abamectin 36 EC mix karbofuran. Sangat efektif untuk mencegah dan mengendalikan serangan keriting yang diakibatkan oleh trip dan kutu daun serta tungau. Bisa pemirsa lihat di sini, setelah 2 kali aplikasi Dutamek, sebagian daun sudah pulih. Dan tunas-tunas baru ini pertumbuhannya normal. Tumbuh tunas-tunas baru di bagian atas. Bisa pemirsa lihat di sini. Ini adalah salah satu efek dari pemilihan dan penggunaan pestisida yang tepat, yaitu Dutamek. Untuk tingkat serangan bule, bisa pemirsa lihat di sini. Dari luasan kurang lebih 1000 hektar dengan jumlah populasi tanaman kurang lebih 1400 tanaman, hanya kurang lebih hingga saat ini serangan bule hanya terjadi pada 7 tanaman. Nah, saya akan perlihatkan di sini
Dari luasan ini hanya ada satu pohon yang terkena bule. Ini pun adalah salah satu akibat dari vektor yang memang harus kita kendalikan, di mana virus Gemini ini vektornya adalah trip dan kutu daun. Makanya dari awal kita kendalikan trip dan kutu daun sehingga serangan virus Gemini tidak meluas. Dan memang kriteria atau spesifikasi dari tanaman kaliber ini, dia aman tahan terhadap serangan virus Gemini. Dalam kita bercocok tanam cabai, salah satu aspek penting yang tidak boleh dilupakan yaitu pengendalian hama penyakit. Karena apabila hama dan penyakit ini tidak bisa terkendali, maka akan sangat memungkinkan sekali terjadi kegagalan panen. Oleh sebab itu, penggunaan pestisida yang tepat dan dengan dosis yang tepat sangat diperlukan, serta pengamatan sejak dini agar hama dan penyakit bisa terkendali. Jadi pemirsa, untuk kegiatan budidaya tanaman cabai ini, selain pemberian pupuk yang maksimal, kita juga harus memperhatikan perawatan, terutama pengendalian hama dan penyakit. Pemilihan pestisida yang tepat akan mendukung proses perawatan tanaman. Dari itu, saya menganjurkan pilihlah produk-produk yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau. Tetap semangat, salam sukses petani Indonesia.